Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat kimia dimanapun berada, jumpa lagi dengan saya Hairun Nasirin. Pada video pembelajaran sebelumnya kita telah membahas tentang sifat koligatif larutan. Kali ini kita akan membahas tentang peristiwa korosi. Baik sahabat kimia dimanapun berada, pada kesempatan ini mungkin kita bertanya, apa yang dinamakan dengan peristiwa korosi? Korosi dalam kehidupan sehari-hari sering kita samakan dengan kata perkaratan. Akan tetapi, dalam terminologi ilmu kimia, korosi dapat diartikan sebagai kerusakan material tertentu akibat adanya reaksi kimia di sekitar lingkungan. Korosi dapat terjadi pada kayu, bisa pula terjadi pada tembok, atau korosi bisa merusak bangunan berupa candi, prasasti, bahkan korosi bisa menyakiti anggota badan atau membuat luka pada tangan, kaki, dan lain sebagainya. Akan tetapi, sahabat kimia, pada kesempatan ini kita akan khusus membahas korosi yang terjadi pada logam. Sebelum kita lanjut membahas faktor-faktor yang menyebabkan korosi pada logam, alangkah baiknya kita mengetahui apa itu logam dari tinjauan ilmu kimia. Sejauh ini, kita mengetahui bahwa logam adalah salah satu jenis material yang digunakan untuk membuat uang logam. Akan tetapi, persepsi tersebut tidak sepenuhnya benar. Logam bukan hanya untuk uang saja. Dalam ilmu kimia, logam memiliki sifat-sifat yang membedakannya dengan unsur yang lain. Yang pertama, logam memiliki sifat keras. Yang kedua, logam bisa ditempa, maksudnya dipanaskan kemudian ditempa, kemudian dibentuk menjadi perabotan atau peralatan sesuai dengan keinginan kita, seperti pisau, cangkul, sabit, senjata tajam, dan lain sebagainya. Logam juga memiliki titik didih dan titik leleh relatif lebih tinggi dari unsur-unsur lain yang ada. Kemudian logam juga mengkilat apabila digosok. Logam juga memiliki sifat yaitu sebagai konduktor atau penghantar panas yang baik. Itulah dia sifat-sifat logam yang membedakannya dengan unsur-unsur yang lain. Baik sahabat kimia, setelah kita mengetahui hakikat dari logam, berikutnya kita akan mencoba menelisik faktor-faktor penyebab perkaratan yang terjadi pada logam. Ya, di sini ada 5 faktor yang menyebabkan perkaratan pada logam. Yang pertama adalah air, yang kedua adalah oksigen, yang ketiga adalah garam, yang keempat adalah senyawa asam, dan yang kelima adalah senyawa basa. Air itu terdapat dalam udara. Keberadaan uap air dalam udara ini dinamakan dengan kelembaban udara. Semakin banyak uap air yang terdapat dalam udara, semakin tinggi kelembaban udara tersebut. Semakin tinggi kelembaban suatu udara akan mengakibatkan satu logam semakin cepat berkarat, karena keberadaan air dalam udara itu mempengaruhi cepat lambatnya suatu logam berkarat. Kemudian, sebaliknya tentunya, semakin kering suatu udara, maka logam-logam yang ada di sekitarnya akan semakin lama mengalami peristiwa perkaratan. Sebagaimana air, oksigen juga menyebabkan perkaratan pada logam dengan cara kontak dengan permukaan logam. Semakin banyak oksigen yang kontak dengan permukaan logam, semakin cepat logam tersebut berkarat. Kemudian faktor ketiga adalah garam. Garam ini adalah penyebab perkaratan yang lebih hebat daripada air dan udara. Oleh karenanya, apabila terdapat barang-barang kita yang terbuat dari metal terkena air laut, harus segera dicuci, karena bisa atau berpotensi menyebabkan terjadinya perkaratan. Kemudian
faktor berikutnya yang menyebabkan perkaratan adalah keberadaan asam. Asam ini dalam kehidupan sehari-hari dijumpai dalam air hujan, kemudian juga pada buah-buahan. Asam juga banyak dijumpai pada limbah industri, limbah perusahaan. Kemudian asam juga kita jumpai di dapur kita dalam bentuk cuka dapur. Untuk air hujan, ini mengandung asam sulfat. Oleh karenanya, kalau sepeda motor kita kehujanan, maka harus lekas dicuci. Hal ini untuk menghindari peristiwa perkaratan yang mungkin saja bisa terjadi pada bagian-bagian metal dari sepeda motor kita seperti rantai dan lain sebagainya. Faktor terakhir yang menyebabkan perkaratan adalah basa. Bagaimana asam? Basa juga bisa menyebabkan peristiwa perkaratan. Beberapa contoh basa yang dekat dengan kehidupan sehari-hari kita adalah yang pertama ada sabun, ada deterjen, pemutih pakaian, kemudian pembersih kloset, dan limbah obat yang sudah expired. Bahkan kalau Anda sering mencuci pakaian sendiri di rumah, ini kalau tangan kita terkena deterjen terlalu lama akan terasa panas. Hal itu menunjukkan bahwa terjadi proses korosi atau korosif terhadap permukaan kulit kita akibat terlalu lama kontak dengan deterjen. Baik sahabat kimia, itu dia faktor-faktor yang menyebabkan proses perkaratan. Anda bisa mencobanya sendiri di rumah karena bahan-bahan dan langkah-langkahnya cukup sederhana ya sahabat kimia. Sehingga kalau Anda mencobanya di rumah, insya Allah akan semakin melengkapi khasanah keilmuan yang Anda miliki. Kemudian sahabat kimia dimanapun berada, tidak lengkap kalau setelah kita mengetahui faktor-faktor, kemudian kita tidak tahu langkah-langkah untuk mencegah proses perkaratan. Berikutnya kita akan simak tentang langkah-langkah untuk mencegah proses perkaratan. Yuk. Baiklah sahabat kimia, berikutnya adalah kita akan menyimak langkah-langkah mencegah perkaratan pada logam. Langkah-langkah mencegah perkaratan ini ada dua. Yang pertama adalah langkah mekanis atau langkah fisis. Yang kedua adalah langkah kimia. Langkah mekanis bisa ditempuh dengan cara mengecat, mengolesi dengan minyak atau oli, kemudian melapisi dengan plastik atau bahan-bahan yang tidak gampang berkarat. Langkah kimia ditempuh dengan cara perlindungan katodik. Barangkali di rumah kita sering melapisi logam yang kita miliki dengan cara mengecat atau misalnya mengolesi minyak pada rantai sepeda motor agar tidak gampang berkarat, atau melapisi barang-barang lain dengan plastik dan semisalnya. Akan tetapi kita barangkali tidak pernah menempuh metode kimia atau yang dikenal dengan istilah perlindungan katodik untuk melindungi logam dari perkaratan. Kita bertanya, apa yang dinamakan dengan perlindungan katodik? Perlindungan katodik adalah suatu metode pencegahan perkaratan dengan melindungi logam dengan logam yang lebih mudah berkarat. Metode perlindungan katodik ini diterapkan pada megaproyek seperti tower, pipa bawah laut, kapal laut atau kapal selam dan semisalnya, atau proyek-proyek yang membutuhkan perhatian khusus, di mana cara-cara mekanis tidak cukup untuk melindungi bagian metalnya dari perkaratan. Kemudian, prinsip yang diterapkan pada perlindungan katodik ini adalah logam yang digunakan sebagai pelindung pada metode ini adalah logam yang memiliki potensial reduksi standar yang lebih kecil dari logam yang dilindungi. Kemudian muncul istilah potensial reduksi standar. Apa itu potensial reduksi standar? Potensial reduksi standar adalah kemampuan suatu kation logam untuk mengalami reduksi. Semakin bernilai negatif suatu kation logam, maka semakin baik sebagai logam pelindung. Dengan kata lain, nilai dari potensial reduksi standar ini menentukan apakah suatu logam bisa menjadi pelindung bagi logam lain, ataukah logam tersebut akan dilindungi oleh logam lain.
Oke sahabat kimia, itu dia langkah-langkah untuk mencegah proses perkaratan. Tadi sudah kita simak ya, mulai dari melumuri dengan oli, membaluri dengan minyak, melapisi dengan plastik, pengecatan, sampai dengan yang paling mutakhir yaitu melindungi logam dengan logam lain, atau istilah kerennya adalah perlindungan katodik. Sahabat kimia dimanapun berada, jangan lupa ya, ilmu yang sudah diperoleh ini digunakan supaya bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Simple kan? Jangan lupa pula like and share video kita ini supaya bermanfaat bagi orang lain. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.